Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan 2 resep kue tanpa telur. Ini tuh rasanya enak banget, super empuk. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, untuk cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Resep pertama. Yang pertama kita siapkan panci, setelah itu masukkan 250 gram gula pasir. Nah, ini akan kita masak sampai berbentuk karamel. Jadi ini nggak usah diaduk-aduk, cukup digoyang-goyangkan aja. Nah, ini karamelnya udah mulai keluar, cukup kita aduk-aduk lagi. Gunakan api kecil ya teman-teman, biar dia nggak gosong. Kalau udah berbentuk karamel, tuang 380 ml air panas. Kita tuang sedikit-sedikit, tapi jangan diaduk ya. Nah, kalau udah hilang gelembung-gelembungnya tadi, boleh kita aduk. Kita aduk sebentar aja sampai karamelnya itu larut dan tidak menggumpal. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan tambahkan 3 sendok makan margarin. Tadinya itu saya hampir lupa masukin margarin, makanya airnya udah nggak mendidih ya. Jadi itu tuh tadi saya dinginkan. Dan ini udah saya panaskan lagi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai margarinnya itu larut. Nah, kalau udah larut kayak gini, matikan apinya. Ini kita tunggu dingin dulu ya sebelum kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan bahan kering, siapkan wadah. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Sebaiknya kita ayak dulu. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue. Kalau seandainya teman-teman nanya apakah itu nggak pahit kalau dimasukin soda kue dan baking powder terlalu banyak, ini tuh nggak pahit sama sekali ya teman-teman. Dan hasil kuenya itu beneran lembut, empuk. Jadi nggak apa-apa dimasukin 1 sendok teh ya. Nah, kalau udah kita campur rata semua bahan kering. Nah, kalau dirasa air karamelnya tadi tuh udah dingin atau hangat, boleh dimasukin ke dalam campuran bahan kering atau tepungnya. Kita masukin sedikit-sedikit biar gampang aduknya ya teman-teman. Nah, ini akan kita aduk rata sampai teksturnya itu benar-benar lembut. Nah, kalau udah lembut, sekarang akan kita tambahkan 1 saset susu kental manis atau 3 sendok makan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut campur rata. Kalau udah, lanjut mengaduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah tercampur rata semua. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita oles cetakan menggunakan minyak. Kita oles tipis-tipis aja. Saya gunakan cetakan ukuran 7 x 4 cm. Kalau teman-teman mau menggunakan cetakan jenis lain juga boleh.
Pastinya kalau lebih kecil dari ini lebih dapat banyak ya teman-teman kuenya. Nah, kalau udah kita tuang adonan ke dalam cetakan, isi setengah atau 3/4 bagian cetakan. Soalnya ini saat dikukus akan mengembang ya teman-teman. Karena di sini saya makan sendiri ya kuenya, bukan untuk dijual, jadi saya isi 3/4 bagian aja. Nah, setelah itu kita hentatakan sedikit biar nanti tekstur kuenya itu nggak berongga ya, dan tetap mulus. Dan lanjut kita isi lagi semua adonan ke dalam cetakan. Nah, ini udah jadi semuanya, siap untuk kita kukus. Di satu resep ini saya dapatnya itu 18 buah ya teman-teman, karena ukurannya itu besar. Nah, kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu, juga udah mendidih. Kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan panci kukusannya ditutup dengan kain serbet biar airnya nggak netes ke adonan. Nah, setelah 25 menit teman-teman bisa lihat hasilnya, ini tuh mengembang banget. Juga ada yang berlebih dari cetakannya ya. Jadi sebaiknya isi setengah aja juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya menul-menul banget. Ini dijadikan ide jualan cocok nih teman-teman. Bahannya ekonomis, tanpa telur, juga tanpa mixer, cukup diaduk-aduk aja. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Ini nggak tahu nih bagian bawahnya itu agak lengket di cetakan saya ya teman-teman. Apa karena kurang minyak atau terlalu lama didiamkan? Soalnya tadi saya tinggal dulu selama 5 jaman karena ada kerjaan lain. Nah, ini dia hasilnya, bolu sakura tanpa telur, tanpa mixer. Walaupun ada sedikit luka-luka gitu ya di bagian kuenya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Rasanya tetap enak, menul juga lembut banget, empuk. Kalau dijadikan ide jualan, gunakan cetakan yang kecil aja ya teman-teman. Kalau dijual 1000-an, ini cetakannya menurut saya itu terlalu besar, jadi nggak bisa dijual 1000-an ya. Nah, ini dalamnya teman-teman bisa lihat, lembut banget, seratnya halus, empuk, rasanya beneran enak banget. Jadi selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Resep kedua, pertama kita siapkan gula merah sebanyak 200 gram di dalam panci memasak. Setelah itu tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 saset vanili atau 1/4 sendok teh. Lalu tambahkan juga 300 ml air. Nah, ini akan kita masak. Kita masak sampai gula merahnya larut, dan ini akan kita dinginkan dulu nantinya. Nah, setelah itu kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kalau teman-teman mau menggunakan yang protein rendah juga boleh. Nah, sebaiknya kita ayak dulu. Nah, ini air gula merahnya tadi udah dingin ya teman-teman, langsung aja kita saring. Kalau teman-teman mau nyaring dalam keadaan panas yang udah dilarutkan tadi juga boleh. Kalau ini saya dinginkan dulu biar langsung dipakai ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tuang air larutan gula merah. Nah, itu tuh di tab awal saya lupa ngidupin videonya ya teman-teman, jadinya nggak kerekord. Nah, ini lanjut saya masukin sisa dari airnya, jadi masukin itu bertahap biar gampang ngaduknya ya. Dan adonan ini akan kita campur rata sampai teksturnya itu benar-benar lembut dan halus. Nah, kalau udah, ini kita akan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Saya gunakan yang double acting.
Dan tambahkan juga 1 sendok teh soda kue. Jadi 1 sendoknya itu nggak usah munjung ya teman-teman, jadi peres aja. Nah ini kita campur rata lagi. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah ada buih-buihnya gitu. Setelah itu tambahkan 100 ml minyak. Dan ini akan lanjut kita campur rata. Nah, untuk memastikan adonan udah tercampur rata, kita aduk lagi menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggirannya dulu, setelah itu kita aduk lagi ke bagian bawah. Untuk memastikan nggak ada endapan minyak ya, biar nanti bolunya nggak bantet. Nah ini udah cukup. Setelah itu kita siapkan cupnya dan kertasnya ya teman-teman. Lalu kita tuang adonan sampai penuh. Diameter cetakan yang saya gunakan 6 x 3 cm ya teman-teman. Nah ini saya isi segini dulu, nanti saya dikukus nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman. Nah kita jarakin kayak gini, dan sebelumnya kukusannya udah dipanaskan, juga udah mendidih dan beruap banyak. Gunakan api yang paling besar, kita kukus selama 15 menit. Dan jangan lupa tutup pancinya ditutup serbet kayak gini ya, biar airnya nggak jatuh ke adonan. Nah kurang lebih apinya kayak gini, besar banget apinya. Nah setelah 15 menit ini kuenya udah matang, mekar banget ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan. Nah selagi panas langsung kita keluarkan juga dari cetakannya, dan kita kukus sisa dari adonannya ya. Di satu resep ini saya dapatnya 15 kue ya teman-teman. Jadi tergantung lagi besar kecil cetakan yang kita gunakan. Nah ini dia bolu kukus gula merah kita udah jadi, hasilnya cantik banget, juga mekar sempurna, walaupun tanpa telur, tanpa mixer. Gimana teman-teman? Gampang banget ya bikinnya. Nah ini harus teman-teman praktekin di rumah ya, dan cocok banget dijadikan ide jualan. Kalau untuk harga, teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa. Karena harga di setiap daerah itu bahannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Yuk sekarang kita cobain gimana hasil dari kuenya, kita lihat. Nah ini tuh cantik banget, lembut, makarannya sempurna. Kita buka dari kertas cupnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini tuh lembut banget. Rasanya juga enak, bikinnya gampang. Jadi silahkan cobain di rumah ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.